Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk anak kami kelas 12, materi kita berikut ini di pertemuan kedua yaitu mengenai teori perubahan sosial. Yang mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas dan memahami apa arti dari perubahan sosial. Berikut ini kita membahas mengenai teori perubahan sosial. Langsung saja kita bahas mengenai teori pertama, yakni teori siklus. Di teori siklus mengatakan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat atau perubahan sosial itu berlangsung secara periodik atau berulang-ulang. Sebagai contoh, keadaan masyarakat yang dulu mungkin akan berulang terjadi pada masa sekarang dan mungkin akan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Jadi perubahannya itu akan terus berulang-ulang. Sebagai contoh kita buat salah satu gaya tren remaja atau pemuda pada masa dulu adalah mengenai gaya rambut gondrong. Atau lebih mudahnya kita buat gaya berpakaian, di mana pada zaman dulu sangat tren namanya gaya berpakaian jaket jeans. Tahun 90-an itu Bapak masih ingat mengenai gaya jaket jeans itu sangat tren di kalangan kaula muda. Dan kembali itu berulang, jaket jeans tren lagi pada tahun 2016. Jadi artinya di sini perubahan yang terjadi di masyarakat seperti gaya berpakaian tadi terus berulang-ulang dari zaman dulu, sekarang dan mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Berbeda dengan teori kedua, yakni teori linear. Di teori linear mengatakan bahwa perubahan itu memiliki tahap-tahapan tertentu di dalam masyarakat. Sebagai contoh itu adalah masyarakat primitif akan selalu berkembang hingga ke masyarakat tradisional, dan masyarakat tradisional akan terus berkembang hingga menjadi masyarakat modern. Berikutnya kita membahas mengenai teori perubahan sosial klasik menurut beberapa ahli. Sebagai contoh kita ambil dari teori Karl Marx. Karl Marx mengatakan perubahan sosial di masyarakat akan selalu terjadi ketika adanya pertentangan antara kaum-kaum pemilik modal yang kita kenal dengan kaum kelas proletar dengan kaum-kaum buruh yang kita kenal dengan kaum bourgeois. Itulah menurut Karl Marx. Selagi ada pertentangan antara kaum pemilik modal dengan kaum buruh, perubahan di masyarakat akan selalu ada. Pendapat yang kedua mengenai teori ini adalah pendapat dari tokoh Max Weber. Max Weber mengatakan perubahan yang terjadi di masyarakat itu merupakan hasil dari rasionalisme di masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir kita membahas mengenai teori perubahan sosial dikemukakan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim mengatakan bahwa perubahan terjadi sebagai hasil dari perkembangan masyarakat yang dulunya tradisional hingga menjadi masyarakat yang modern. Sebagai contoh menurut Emil Durkheim yang paling nyata adalah revolusi industri, yang dulu perkembangannya kecil hingga sekarang kita lihat industri semakin berkembang hingga sangat berkembang, dan diiringi dengan perkembangannya diiringi dengan kemajuan teknologi yang sangat berkembang. Jadi menurut Emil Durkheim, perubahan sosial di masyarakat itu karena adanya perubahan dari hasil perkembangan masyarakat tradisional hingga ke masyarakat yang modern. Itu saja materi kita mungkin untuk pertemuan kedua. Bapak harap anak kami bisa memahami dan membaca ulang buku di rumah. Sekian dan terima kasih.